Shalom saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Barang siapa menonton video ini, firman ini pada khususnya orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus saat ini? Orang yang percaya kepada Yesus Kristus bukan hanya Kristen dan Nasrani, dan orang siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu yang Tuhan kehendaki. Mari kita belajar malam ini tentang firman kebenaran daripada Allah. Semoga Tuhan memberkati dan melingkupi dan menyelimuti kita. Kita belajar firman Tuhan bukan karena kepandaian dan kepintaran malam ini saudara-saudari. Kita tadi sudah berdoa pribadi kepada Tuhan doa syafaat, meminta hikmat, karunia, pengajaran yang benar daripada Allah. Apalagi belajar di dalam kebenaran daripada Tuhan. Supaya kita tidak salah menjelang akhir zaman ini. Supaya kita dikuatkan. Kita belajar karena percaya dan dengan tuntunan Roh Kudus. Kasih karunia, keilahian, keajaiban, mujizat yang tempat menghating Yesus Kristus. Yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya oleh ilahinya. Malam ini kita belajar dalam firman kebenaran. Mari saudara-saudariku saling memahami dan barang siapapun yang menonton video ini. Supaya kita pahami semua. Bagaimana kita punya cara datang kepada Tuhan. Yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Mungkin banyak di antara kita orang Kristen Nasrani yang mengenal Yesus Kristus. Dia mengatakan diri kita atau dirinya bahwa benar dia bahwa Tuhan Allahnya Yesus Kristus. Itu benar. Tapi saat ini firman Tuhan berkata, bagaimana sih sebenarnya memahami tentang kerajaan Allah Yesus Kristus dan memahami kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya. Itu yang Tuhan kehendaki. Maka kita belajar firman Tuhan langsung hikmat dari suasana sorgawi tempat yang mati Yesus Kristus, keilahian, keajaiban yang melalui tuntunan Roh Kudus, kasih karunia daripada Allah sendiri. Di salah satu di dalam kebenaran daripada Allah penting kita pahami. Di dalam keibadahan penyembahan, persekutuan ibadah malam, hati-hati datang kepada Tuhan yang benar. Suatu keibadahan yang tak ada dua hikmat berbicara di dalam keibadahan ini. Apakah itu hikmat dari atas, keajaiban ilahi atau hikmat dunia berbicara? Di salah satu hikmat dunia yang berbicara saudara-saudari, itulah perbuatan kuasa kegelapan. Sepertinya kita dilihat orang sudah benar-benar datang kepada Tuhan. Tapi oleh karena kuasa dunia. Kenapa kita katakan sedemikian? Di salah satu keibadahan yang memakai sifat hikmat dunia tidak ada majunya iman kita. Terpuruk terus. Tidak ada peningkatan. Tidak memahami kehendak rencana daripada Allah. Mungkin kita ini berdua pun di rumah kita masing-masing jarang. Jangankan menduakan orang, menduakan keluarga kita sendiri, kita tidak pernah. Padahal kita selalu ibadah ke gereja. Padahal kita ibadah di gereja itu sepertinya berhikmat kebenaran. Itulah karena dikatakan hikmat dunia, perbuatan kuasa kegelapan. Maka selalu banyak di gereja itu persungut-sungutan permasalahan. Pulang dari gereja menceritai orang. Itu dikatakan dalam keibadah hikmat dunia saudara-saudari. Kalau kita memahami hikmat dari Allah sendiri melalui naungan kuasa tuntunan Roh Kudus kasih karunia, keajaiban daripada Allah. Di saat kita datang beribadah, menjabarkan firman kebenaran Allah, berdoa kepada Tuhan, menyuarakan firman Tuhan, mungkin itu tidak terjadi seperti dalam kehidupan kita seperti yang tadi itu. Jadi malam ini mari kita semua memahami semuanya menjelang akhir zaman ini. Penting kita pahami. Saya selalu buat khotbah firman Tuhan
di channel YouTube yang saya tahu menurut firman. Saya pun manusia yang tidak luput segala dosa. Manusia berdosa juga nyaku, saudara-saudara. Tapi ingin kita memahami bersama. Saya membuat selalu khotbah firman Tuhan di channel YouTube ini karena saya tahu melalui firman Allah. Bahwa gereja itu adalah tempat pertemuan peribadatan bersembah kepada Tuhan bersama-sama. Bukan gereja baik suci daripada Allah, saudara-saudara. Firman itu mengatakan, itu tempat persemayaman kita bersama, menyembah bersama. Di dalam kitab Musa pada orang Farisi itu dikatakan perkemahan. Yang saya tahu adalah baik suci daripada Allah, supaya kita pahami dan barang siapapun yang menonton ini. Jemaat daripada Tuhan, domba daripada Allah, adalah kita sendiri, umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Supaya kita pahami, gereja adalah tempat kebersamaan bersekutu kepada Tuhan. Namun yang dikatakan baik suci daripada Allah adalah jemaat daripada Allah, domba daripada Allah, baik suci daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, sadarkah dirimu bahwa tubuhmu adalah baik suci daripada Allah dan milik daripada Roh Kudus? Nanti kita pahami. Supaya kita pahami penting. Sekarang banyak orang berkata di media sosial, di channel segala macam, kapan gerejamu Tuhan kau angkat? Buat apa itu untuk Tuhan gereja itu? Itu kan bangunan, proyek. Maunya kita berkata, Tuhan kapan kami jemaatmu, dombamu kau angkat ke sampingmu, ke tempat kediamanmu, kerajaanmu. Harusnya gitu. Supaya kita memahami saat ini menjelang akhir zaman. Kapan Tuhan gerejamu kau pulihkan? Apa gunanya itu untuk Tuhan? Gereja itu. Tapi mari kita memahami, berbicara tentang kebenaran daripada Allah. Kapan kami Tuhan Bapa yang baik, domba-dombamu ini, jemaatmu ini, baik sucimu yang kau angkat kami ke tempat kerajaanmu, gitu dong. Supaya jemaat domba Allah memahami semua. Sehingga tidak terjadi hikmat dunia berbicara dalam kebenaran Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, jangan hendak kau buat kepandaian dan kepintaranmu. Berdoalah engkau kepada aku, mintalah roh hikmat, pengertian, pengajaran dari aku, kata Allah. Berdoalah dengan nama Roh Kudus. Siapapun yang menonton video ini, sekalipun kita umat Tuhan di antara satu pun tidak ada yang tidak berdosa di hadapan Tuhan. Itu firman Tuhan berkata. Kalau ada mengatakan dirinya paling benar kepada Tuhan yang tidak berdosa, bagi saya itu orang manusia munafik, melebihi dari orang Farisi. Siapapun yang menonton video ini, mohon maaf, video ini saya buat channel YouTube tidak ada kepentingan pribadi saya. Menyebarluaskan, menyuarakan firman Tuhan yang sebenarnya. Dan tidak ada kepentingan pribadi. Selama saya buat channel YouTube, kok saya larang di subscribe. Saya larang. Like, share kepada keluarga. Kenapa saya larang di subscribe? Tentu saya menjual firman Tuhan dan mengobrol firman Tuhan. Mencari keuntungan pribadi saya, menghasilkan uang. Itu saudara-saudara. Sebab itu saudara-saudariku, saya buat khotbah firman terbuka di media sosial dan di publik. Karena aku tahu bahwa gereja Allah adalah jemaat domba daripada Allah, baik suci daripada Tuhan. Karena firman Tuhan itu mengatakan, bukan saya.
Penting pemahaman para domba jemaat Allah. Baik suci daripada Tuhan, siapa yang menontonnya saya share ke Facebook. Supaya tidak kekeliru. Coba kita lihat terjadi menjelang hari-hari terakhir ini. Banyak kita tonton di media sosial. Di channel YouTube. Ribut di dalam gereja persekutuan oleh karena nilai mata uang. Mungkinkah itu menjadi rumah Tuhan? Saya rasa tidak. Terjadinya banyak permasalahan antara hamba Tuhan dengan jemaat domba Allah. Berbicara gaduh, perang-perangan. Laga mulut. Apakah itu ibadah itu menjadi ibadah yang layak di hadapan daripada Allah? Saya rasa secara manusia itu tidak jelas lagi. Ini penting menjelang akhir zaman, Tuhan mengingatkan kita semua. Kenapa saudara-saudariku? Iman pribadilah menyelamatkan diri kita yang sesuai dengan rencana daripada Allah. Bukan bisa orang lain membawa iman kita, membawa kita dalam surga kata Tuhan. Diri kita sendiri yang menyelamatkan. Anak kita, istri kita sendiri tidak bisa kita bawa dalam keselamatan. Iman mula menyelamatkanmu kata Tuhan. Kuatkanlah imanmu. Berdoalah kau dengan nama Roh Kudus menjelang hari-hari terakhir ini, akhir zaman kata Allah. Jangan kita salah memahami, menilai rencana Allah. Bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus menganggap dirinya itu jemaat dombanya, baik sucinya. Sekarang banyak masalah. Orang kita Kristen berkata selalu di dalam keimanan yang mengenal kebenaran Allah melalui kita Injil. Iman, kasih, pengharapan. Selalu kita mengatakan bahwa kita mengenal Yesus tapi perbuatan tidak mampu berbuat di hadapan daripada Allah. Sekalipun tidak sempurna. Kasih. Kasih itu sudah hilang, sekarang nggak ada lagi. Firman Tuhan berkata saling mengasihilah kamu, saling menolong lagu dan tara kesusahan. Apa yang terjadi? Tidak ada. Ngapain kita datang lagi menyembah Tuhan kalau tidak mampu kita melakukan hal itu? Nyapain. Sekali berdosa lah seterusnya. Coba orang Kristen dikatakan, saling mengasihilah kamu. Kasihilah sesamamu manusia. Bantulah mereka. Doakanlah mereka. Belum tentu. Bahkan hamba pelayan Tuhan belum tentu mendoakan jemaat daripada Allah. Mari kita masuk ke ranah firman, saudara-saudara. Di mana pesan-pesan daripada Rasul Paulus saat ini. Coba kita buka Roma 16. Roma pasal 16 ayat 12. Biar kita baca bersama-sama. Ini peringatan-peringatan Rasul Paulus menjelang akhir zaman. Dulunya ini kepada orang-orang nenek moyang kita dahulu. Sekarang ini firman ini kepada orang-orang kita ini sekarang. Maka kita belajar firman Tuhan harus kita pahami. Jangan sampai cetus sana. Sehingga jemaat Tuhan tidak memahami. Maka kita berusaha berdua minta hikmat daripada Allah sendiri mengajari kita. Di salah satu kita dalam keibadahan, di salah satu kita dalam kebenaran, di salah satu kita menyuarakan firman Tuhan. Menjabarkan firman Tuhan, memberitakan Injil. Saya pribadi, saudara-saudari, berusaha tidak pernah berbicara tentang nilai mata uang. Mari kita belajar menjauhi nilai mata uang di dalam keibadahan. Di dalam persekutuan. Sekalipun uang itu harus kita butuhkan. Uang adalah akar dari segala kejahatan, bentuk apapun. Penting ada kita pahami.
Tetapi uang bisa kita bawakan, uang itu baik kalau sesudah kehendak rencana daripada Allah. Saya melihat banyak di media sosial gaduh. Hamba Tuhan dengan jemaah gaduh. Malu. Tapi orang Kristen kasih. Semua itu karena memikirkan apa? Kepentingan pribadi masing-masing. Mari kita pahami, saudara-saudara. Kenapa firman Tuhan selalu berkata, banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Ini. Terdahulu bisa terkemudian bisa terdahulu. Inilah firman perkataan Allah yang terakhir. Kepada umat-umat yang percaya kepada Yesus. Supaya dipahami pengertian perkataan firman itu. Saudaraku dalam nama Yesus Kristus. Di sini dikatakan Roma 16 ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut sendiri. Dan dengan kata-kata mereka muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya kepada Tuhan. Apa yang terjadi sekarang? Siapa yang bisa tidak melakukan ini? Apalagi kita seorang penjabar firman Tuhan, pemberita Injil, menyuarakan perkataan Allah. Siapa yang berani bisa mampu kayak gini, hamba pelan daripada Allah? Saya rasa nggak ada yang berani. Seolah-olah kita tidak percaya ada keajaiban Allah. Ada mujizat Tuhan menolong kita tanpa kita sadari. Siapa yang bisa seorang hamba pelayan daripada Tuhan seperti Rasul Paulus ini? Mari dong belajar menjauhi cara itu. Supaya kita tidak menjadi batu sandungan di hadapan daripada Allah. Supaya kita tidak dibilangnya orang Farisi. Supaya kita tidak bilangnya mencari kepentingan pribadi sendiri. Mengambil hitamkan nama firman Allah. Mengobrol firman Tuhan. Menjual firman Tuhan. Sama dengan murid daripada Allah, Yudas Iskariot, yang mengkhianati Yesus, yang menjual Yesus Kristus. Sekalipun uang kita butuhkan. Segalanya memang uang kita butuhkan. Tapi Tuhan tahu itu. Dan Tuhan catur dengan kaliknya. Firman Tuhan berkata, jangan kau khawatir, burung saja kau kasih makan. Bagiku tiada yang mustahil. Bagi itu ada tidak mungkin. Buktinya, orang buta pun Tuhan kasih makan kok. Orang buta bisa cari makan. Dari mana jalannya orang buta itu bisa cari dia punya uang? Kok nggak gara-gara nggak ke pertolongan penyertaan daripada Allah, sekalipun mereka meminta-minta. Dia meminta-minta kepada orang-orang yang sempurna. Tuhan membuka orang-orang sehat dan sempurna sehingga orang sehat memberikan kepada dia di saat dia meminta-minta tolong dalam makanannya. Penting kita pahami menjelang akhir zaman ini. Hati-hati umat Tuhan, jemaat Allah, domba Allah. Baik suci daripada Tuhan. Kita baca satu lagi biar kita pahami semua. Siapa yang menonton ini? Maka firman Tuhan berkata, lebih bagus buka pintu kamarmu berdoa kepada Tuhan. Lebih baik. Karena firman Tuhan berkata di saat di kamar kita sendiri berdoa, dengan keluarga kita sujud, Tuhan menjawab. Apapun dosa yang terjadi dalam kita lakukan di hadapan Tuhan, pasti Tuhan ampuni.
Saudara, kita baca satu lagi, sekali lagi. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada. Ini bahaya ini menjelang hari kiamat. Supaya kamu waspada. Kita ini jemaat Tuhan domba Allah, supaya kita waspada. Melihat gelora dunia sekarang. Supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Ini artinya di dalam keibadahan kita penting diawasi. Minta kepada Tuhan, berdoa supaya kita memahami. Ini penting kita awasi menjelang akhir zaman. Karena banyaknya sekarang recok, rusuh di dalam program ke gereja organisasi itu, banyak ribut sekarang. Karena berbicara nilai mata uang. Maka firman Tuhan berkata kepada murid-murid rasulnya Paulus, jangan buat baik suciku menjadi ajang bisnismu. Baik suci itu adalah jemaat Allah sendiri. Jangan buat dombaku menjadi ajang bisnismu, kepentingan pribadi hambaku, kata Tuhan. Penting ada pemahaman menjelang hari terakhir ini. Karena kuasa kegelapan sekarang semakin meningkat kekuasaannya. Memang mulai dari dahulu kuasa kegelapannya memang jago. Bahkan Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia ini menebus dosa nenek moyang kita dulu. Bahkan tersalib, tersiksa. Kalau secara manusiawi kita kepribadian tidak sanggup kita menghadapi gelora dunia ini. Oleh karena ada pertolongan Tuhan, dia belas kasih Tuhan kepada kita melalui Roh Kudus-Nya, kita dikuatkan iman kita. Walaupun kadang-kadang tersandung dosa. Sebab itu mari kita belajar. Maka Tuhan firman Allah berkata, menjelang akhir zaman, kuatkanlah imanmu. Berdoalah engkau dengan Roh Kudus. Ini menjelang akhir zaman ini, hari-hari terakhir. Apa yang terjadi sekarang di kolong langit dan atas bumi ini? Lihat. Karena seseorang pun kita manusia tidak luput dari segala dosa dan kesalahan. Tapi Tuhanlah mengampuni kalau kita mempertahankan sesuai kehendak Allah walaupun terkadang tersandung dosa. Tuhan tahu kok. Gitu saudara-saudariku. Jangan lupa mengucap syukur selalu kepada Tuhan apapun terjadi pergumulan dan pencobaan yang kita hadapi dalam seharian. Ayat 18 berkata, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Ini di sini tujuan daripada ranah firman ini mengingatkan jemaatnya, mengingatkan dombanya, mengingatkan baik sucinya, supaya kita memperhatikan pelayan-pelayan hamba Tuhan yang menyorwakan firman Tuhan kepada kita. Saudaraku dalam nama Yesus Kristus, coba kita pahami kenapa firman ini membuat teguran ini. Teguran ini bukan kepada domba jemaat baik suci Tuhan, bukan. Tetapi Tuhan mengingatkan jemaatnya, dombanya, baik sucinya. Supaya kita memperhatikan hamba dan pelayan Tuhan. Di saat menyuarakan firman Tuhan kepada kita, benarkah dari hati ketulusan atau kepentingan pribadi? Ini menurut firman, pengertian hikmah-hikmahnya. Maka dikatakan, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk
Tahu kita mengerti bahasa muluk-muluk kan? Mungkin kita memahami semua bersama penonton ini. Bujuk rayuan namanya. Tetapi kalau seorang hamba pelayan daripada Allah, kalau benar dihikmati oleh kebenaran yang maha tinggi, keajaiban, kodrat ilahi yang maha tinggi, yang menyelimuti hikmat datang kepada dia, dia pasti nggak berani melakukan hal itu. Jangan hanya menjabarkan kuasa keilahian, kodrat ilahian, tapi melakukan seorang hamba seperti yang mengerti kebenaran Tuhan yang saya buat ini, tidak mampu melakukan dalam kepribadiannya. Berdoa kepada Tuhan dan mendoakan jemaat-jemaat daripada Allah. Hati-hati, firman Tuhan berkata, hamba uang, hamba palsu, hamba angkatan. Itu firman Tuhan ada tertulis, penting dipahami. Hati-hati. Jemaat domba Allah yang menonton ini supaya kita pelajari. Saudara-saudari dengan saya sama-sama domba kita. Sama-sama jemaat. Sama-sama tidak lupa segala dosa dan kekurangan di hadapan Tuhan, apalagi di hadapan sesama. Dan barang siapa yang menonton ini pesan daripada Allah menjelang hari-hari terakhir. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya kepada Tuhan. Artinya menipu jemaat-jemaat domba daripada Allah. Mengobrol firman Tuhan, menjual firman Tuhan. Tuhan Allah berkata, beritakan Injilku kemana-mana, aku menyertaimu. Jangan obrol firmanku, jangan jual firmanku, kata Allah. Penting kita memahami jemaat domba daripada Allah menjelang hari-hari terakhir ini. Supaya lebih kita memahami jelas kebenaran Allah dalam hidup kita, jemaat domba daripada Allah. Berdoa kita dengan Roh Kudus. Bersujud kepada Tuhan. Roh Kudus telah mengantar segala doa kita kepada tempat yang amat tinggi. Allah yang luar biasa kita sembah, kita agungkan. Ini bagi seluruh sidang jemaat domba Allah yang dimanapun menonton, saya share nanti seluruh video. Saya bertanggung jawab buat ini. Karena firman Tuhan berkata. Bukan saya. Lihat sekarang apa yang terjadi. Banyak masalah di gereja. Saya dikasih nilai mata uang. Kalau kebenaran kita, jemaat Allah, benaran kita, baik suci Tuhan, jemaat benaran kita domba daripada Allah, Tuhan tolong kita. Pasti hati kita pun terbuka menolong orang. Kalau Tuhan berkati kita. Gak usah pun dikata-katakan seperti itu. Kalau saya misalnya seperti hamba pelayan daripada Allah, saya buat kepada jemaat begitu. Tentu dosa saya makin besar kepada Tuhan. Inilah aku seperti aku bisa dikatakan hamba palsu. Hamba angkatan, hamba uang. Itu firman Tuhan berkata. Saya tidak menghakimi. Kita mengingatkan semua. Kenapa saya berani mengatakan? Saya selalu buat khotbah firman Tuhan channel YouTube. Tidak pernah aku menerima lempar apapun. Bahkan saya larang di subscribe. Karena di subscribe itu aku menguntungkan uang. Berarti saya menjual firman Tuhan, mengobrol firman Tuhan kepada orang. Tapi aku mohon like, share kepada orang percaya kepada Yesus Kristus. Supaya semua memahami. Biarlah apa yang ku cari, yang ku makan. Tuhan berikan. Sekalipun ada kekurangan, kelalaian mata pencarian saya di hadapan Tuhan. Mengampunlah Tuhan kepada kehidupanku pribadi. Karena itu masih tahu pemikiran saya. Saudara jemaat domba Allah baik suci daripada Tuhan. Supaya kita memahami. Bahwa gereja Tuhan adalah kita jemaat Allah.
domba Tuhan. Kita gerejanya bukan gereja persemaian persekutuan bersama itu. Itu kita di sana kebersamaan menyembah Tuhan. Kalau nama gereja daripada Allah, baik suci daripada Tuhan, domba daripada Allah, jemaat Allah adalah manusia sendiri. Bukan gereja. Salah satu contoh. Saya pribadi, saya bangun banyak uang saya. Saya bangun gereja bermewah-mewah. Cukup fasilitas saya buat. Kalau tidak ada orang datang ke situ, jemaat domba daripada Allah, mau sama siapa saya sampaikan firman Tuhan? Sama bangku nggak mungkin kan, sama kursi nggak mungkin kan. Berarti siapa jemaat Tuhan? Siapa gereja Tuhan? Jemaat domba Allah, baik suci daripada Tuhan. Mari saudara-saudaraku, hamba pelayan Tuhan dimanapun berada. Mari kita menyadari diri. Mari kita memperhatikan domba Allah. Perhatikan kehidupan mereka. Mungkin di antara pelayan hamba daripada Allah sudah banyak sekarang mungkin kehidupannya tenang. Perhatikanlah domba-domba yang kelaparan itu. Firman Tuhan berkata, berilah maka diberi, kata Tuhan. Hati-hati saudara-saudaraku. Di dunia ini dilihat orang kita benar. Wah, hebat sih anu. Hanya semata dunia, sekilas mata dunia melihat kita seperti orang paling dekat kepada Tuhan. Itu hanya semata dunia. Penglihatan di antara sesama umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudaraku kekasih dalam nama Yesus Kristus, jemaat domba daripada ini kok bani khusus jemaat Tuhan, siapa yang menonton ini? Saya tidak memandang organisasi gereja mana, tidak. Karena di hadapan Tuhan bukan memandang gereja, saudara-saudara. Tuhan Allah Yesus Kristus yang maha tinggi, Allah yang luar biasa, pencipta langit dan bumi segala. Bukan memandang organisasi gereja. Memandang iman orang, umat-umatnya percaya kepada dia. Itu penting kita garis bawahi, kita ingat. Apapun kekurangan, kelalaian, tidak luput segala dosa di hadapan Tuhan. Kenapa kita datang kepada Tuhan? Karena kita sadar manusia tidak luput segala kesalahan di hadapan Tuhan. Setiap orang beribadah, setiap orang bersemayam kepada Tuhan, belum ada orang iman yang kuat di situ. Karena kita masih manusia berdosa semua di hadapan daripada Allah. Jangan kita seperti orang Farisi. Lihat zaman Farisi. Mereka intelektual firman Tuhan. Orangnya intelek yang merasa dekat kepada Tuhan. Di saat Tuhan memunculkan wajahnya menjelma seperti manusia bokolong langit dan di atas bumi, mereka tidak mengenal Tuhannya siapa. Tetapi di hadapan dunia mereka melebihi daripada Tuhan di hadapan publik, di hadapan dunia. Maka memakai hikmat, minta kepada Tuhan memahami di jalan kebenaran daripada Allah. Lihat orang Farisi. Di saat Yesus Kristus menjelma jadi manusia, mengajarkan kebenaran, membuktikan keajaiban mujizat bahwa dia Allah. Orang Farisi intelektual dalam firman kebenaran kitab Musa, yang merasa dirinya paling dekat. Malaikat Tuhan Allahnya pun Yesus Kristus yang gak kenal. Jangan seperti itu kita, seperti orang Farisi. Sekalipun tidak mudah. Maka Tuhan Allah berkata, seseorang pun kamu tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang kudus. Dan tidak ada yang berdosa. Maka Tuhan Allah mengatakan itu kepada umat-umat percaya kepada dia. Karena dia sudah tahu ukuran-ukuran kalik-kalik umatnya. Dia sudah tahu ukuran kalik daripada goda-godaan kuasa kegelapan ini kepada umat-umat dia.
untuk menggodai supaya terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Namun Tuhan Allah Yesus Kristus tidak membiarkan, dia jamah, dia kuatkan umatnya melalui tuntunan Roh Kudus keilahian, kodrat ilahi, keajaiban mujizat yang maha tinggi daripada Allah sendiri. Dikuatkan umat-umatnya itu. Itu tadi peringatan firman Tuhan kepada kita semua sekarang melalui Rasul Paulus, utusan Allah sendiri, menjelang akhir zaman. Tentang tadi itu, saudara-saudariku, itu pesan daripada Allah. Ada juga tadi kita katakan tentang ada di dalam keibadahan ada dua hikmat berbicara. Mari kita buka firman Tuhan, apa yang tertulis dalam firman Tuhan, sehingga tidak lari dari perkataan Allah. Kita buat firman Tuhan di channel YouTube ini. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pada masa itu. Sekarang sama kita, saudara-saudara. Korintus pasal yang 1 ayat 18. Sesuai dengan tuntunan Roh Kudus nanti sampai pasal berapa. Di situ berikutnya, hikmat Allah dan hikmat manusia. Ini berbahaya. Mana kita pilih? Apakah hikmat Allah atau hikmat manusia? Hikmat manusia selalu digerogoti oleh kuasa kegelapan yang dikatakan kuasa-kuasa dunia, yang menjerumuskan orang terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Itu penting. Di situ tertulis 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Supaya kita pahami. Ini penting kita pahami, saudara-saudariku. Kenapa Tuhan Allah mengatakan sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan, kata Tuhan. Sementara kita kadang-kadang dalam ibadah salib Tuhan. Tapi tidak betul dilakukan dalam kebenaran itu karena Tuhan Yesus tersalib. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ngeri, saudara-saudari. Supaya semakin tinggi pemahaman tentang penjabaran firman Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, jangan hendak kau buat dari kepandaian dan kepintaranmu. Mintalah hikmat pengertian pengajaran dari aku, kata Allah, berdoalah engkau percaya dengan Roh Kudus. Coba, sakit kan? Mungkin kita pelan-pelan menyuarakan firman Tuhan selalu bercerita tentang salib. Bahwa Yesus tersalib menebus dosa. Coba kita pahami ini, firman ini. Dan barang siapa pun yang menonton video ini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ngeri kan, saudara-saudara? Tentu bagaimana punya arah. Perkuatlah iman kita belajar berjalan kebenaran daripada Allah. Jangan lagi berkata-kata salib. Selalu kita mengatakan, siap aku Tuhan tersalib. Siap aku Tuhan pikul salibmu. Siap aku Tuhan menderita ikut kau, tapi gak sanggup. Hanya ngomong di bibir doang aja kita. Saya selalu gitu, saudara-saudara. Saudara dengan saya sama-sama orang berdosa gitu. Mari kita belajar bersama. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah karena Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat.
dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Ngeri kan saudara-saudari? Kenapa firman Tuhan ini mengatakan kepada umat supaya dipahami rencana Allah, supaya dipahami perkataan Tuhan, supaya dipahami hikmat dari Allah sendiri. Kita hamba dan pelayan Tuhan yang menyuarakan firman Tuhan dan memberita Injil. Hati-hati saudara-saudari. Sebab firman Allah berkata, jangan kau panggil namaku Yesus kalau tidak dari jalannya, kata Tuhan. Ngeri. Mari kita pahami pada siapa yang menonton ini. Saya tidak sekolah pendeta. Saya tidak STH. Tapi saya yakin hikmat dari atas tercurah tuntunan Roh Kudus. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Saya percaya. Supaya kita pelajari bersama. Ini menjelang hari-hari terakhir. Kalau bagi Tuhan anak-anak pun bisa menjabarkan firman Tuhan. Bisa kalau Tuhan jamah. Lihat seperti murid-murid daripada Yesus Kristus. Hanya Rasul Paulus yang berpendidikan intelektual. Semua murid-muridnya semua penjala ikan. Tapi Tuhan nikmati semua. Menjabarkan firman-Nya kemana-mana. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, mari belajar dalam firman Tuhan. Berdoalah, mintalah roh hikmat, pengertian, pengajaran dari aku, kata Allah. Mintalah, ketoklah, kata Tuhan. Coba maka kita belajar dalam firman Tuhan itu. Benar-benarlah kehendak rencana Allah. Janganlah kita belajar seperti orang pandai-pandai. Maka Tuhan musnahkanlah oleh karena kepintaran kita dan kepandaian kita, kata Tuhan. Apalagi tentang bercerita tentang firman kebenaran daripada Allah. Pengertiannya karena kita tidak sanggup melakukan hal kebenaran itu, menghadapi tantangan itu. Kenapa dalam firman ini orang yang menerang-nerangkan salib, katanya. Sementara Tuhan Yesus Kristus adalah disalibkan, menebus dosa manusia. Kenapa Tuhan buat ingatkan ini bahasa ini kepada umat-umat kita sekarang? Supaya sanggup pikul salib dan sanggup menderita ikut kebenaran daripada Allah. Ikut kebenaran daripada Tuhan, sanggup pikul salib dan menderita. Jangan harapkan pikiranmu mau kaya kita di dalam kehidupan di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Harus siap menderita bentuk apapun. Tapi Tuhan tolong. Tuhan paskan. Karena dia berjanji burung saja aku kasih makan, kata Allah. Dikarenakan terkadang banyak kita salah paham hikmat dunia berbicara. Terakhirnya lari ke nilai mata uang. Sehingga menjadi baik suci daripada Allah menjadi ajang bisnis. Padahal firman Tuhan berkata, janganlah hendak kau buat baik suciku menjadi ajang bisnismu. Supaya kita memahami jemaat-jemaat atau siapa menonton. Bahwa baik suci daripada Allah bukan gereja ya. Ini ingat. Diri kita sendiri baik suci daripada Allah. Kita adalah jemaat Tuhan. Kita adalah baik suci daripada Allah. Kita adalah domba daripada Allah. Saya pribadi selalu beribadah satu gereja. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya jemaat pendeta Sianu. Domba Sianu, enggak. Saya tahu saya jemaat Tuhan, domba Tuhan. Baik suci daripada Allah. Kalau ada saya dengar kayak gitu seorang hamba mengatakan sama saya begitu, jemaat itu, saya berani melawan. Kapan kau Tuhanku, aku bilang sama dia. Jadi supaya kita pahami semua saudara-saudariku seiman. Supaya kita mampu berjalan mengikuti situasi gelombang dunia ini sekarang. Nah itu.
Baik kita mengikuti persekutuan dalam keibadahan, tetapi perhatikan di dalam keibadahan itu. Jemaat-jemaat domba daripada Allah seperti kita ini. Perhatikan. Kenapa Tuhan Allah berkata, buka pintu kamarmu, berdoa kau di kamarmu, kata. Mari saudara-saudari. Tuhan Allah Yesus Kristus tidak suka jemaatnya, dombanya, baik sucinya ditipu orang sesamanya manusia. Apalagi sesama udah mengerti kebenaran daripada Allah. Maka firman Tuhan berkata, bukan siapa melemahkan imanmu, bukan siapa menjatuhkanmu, bukan siapa menipumu, melainkan yang mengenal kebenaran kata Allah. Hai jemaat-jemaatku, berserulah kepadaku, kata Allah. Belajar dalam firman-Ku, berdoalah, kata Tuhan. Percaya dengan Roh Kudus, bagiku tiada yang mustahil, kata Allah. Jadi mari saudara-saudari, supaya kita pahami sekali lagi, kita baca firman ini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Sakit kan? Seharusnya itu. Tetapi berani melakukan pemberitaan tentang salib Yesus Kristus salib demi kebenaran dan menebus dosa manusia, supaya umat manusia mengikuti jalan kebenaran daripada Allah, namun melakukan satu tidak sanggup pikul salib dan tidak sanggup menderita. Tuhan Allah mengatakan jadinya manusia bodoh. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Artinya saudara-saudariku, kita sudah tahu, memahami bahwa Yesus itu tersalib demi untuk jalan kebenaran daripada Allah. Itu karena kehendak Allah menebus dosa manusia. Kita sudah memahami firman Tuhan. Mari kita lakukan. Berjalan demi berjalan jalan kebenaran walaupun tidak sempurna. Walaupun tidak luput segala dosa di hadapan Tuhan, lakukanlah. Mari kita lakukan. Jemaat-jemaat domba daripada Allah. Marilah, kalau ikut salib itu, ikut Yesus itu, bukan mudah. Siapa bilang mengatakan mudah ikut Yesus Kristus? Tidak mudah. Jangan salah. Tapi boleh mudah kalau kita melakukan kebenaran firman. Dia lindungi kita. Penuh sukacita kita. Dia cukupkan apa yang kita butuhkan. Enak. Tapi kalau enggak kita luka dalam kebenarannya, apa yang datang? Tidak mudah. Maka Tuhan Allah berkata, barang siapa yang ingin ikut kebenaran, kau harus siap menderita dan harus siap pikul salib. Itu saudara-saudara. Maka Tuhan Allah berkata, berdoalah kau dengan nama Roh Kudus, supaya Roh Kudus mengantar doamu. Roh Kudus mau mengajari kau. Maka dikatakan, oleh karena keilahian, mujizat, keajaiban, kasih karunia dari tempat Maha Tinggi Yesus Kristus Raja alam semesta, keilahian yang Maha Tinggi sanggup menciptakan segala isinya di bawah langit dan atas bumi. Sehingga Tuhan Allah mencurahkan dengan kasih karunia melalui tuntunan Roh Kudus keajaiban keilahian itu. Saya pribadi selalu kalau ingin menjabarkan tentang keilahian yang Tuhan berikan, yang saya pahami, saya takut mengeluarkan kata-kata itu, karena itu kata-kata terakhir daripada Allah. Berarti kalau saya berbuat itu sudah sanggup aku berdoa.
Udah sanggup aku minta pengampunan, udah sanggup aku mau menolong orang. Jangan saya hanya memerintahkan, siapa yang nggak tahu, anak-anak pun tahunya itu. Apalagi kita menjelang akhir zaman ini, apalagi kita sudah mulai memahami kebenaran daripada Allah dan menyuarakan firman Tuhan. Hati-hati menjelang akhir zaman ini. Di sini saya buat tidak ada kepentingan pribadi saya. Tapi pesan Tuhan, sampaikan itu, beritakan itu. Supaya jemaat itu tidak sesat. Akan muncul penyesat kata Tuhan. Itulah saudara-saudaraku. Terima kasih malam ini. Saya buat ini supaya kita memahami semua. Siapa saya share nanti video ini. Mari kita pahami bersama. Yang intinya jemaat Tuhan domba Allah. Domba itu artinya jemaat Allah. Baik suci itu artinya adalah jemaat Tuhan. Kita lah. Baik suci itu adalah kita. Mari diri kita semakin mengarah kepada Tuhan. Berdoa pribadi pun kepada Tuhan bukan larang. Tuhan Allah berkata 2-3 orang pun kamu bersempuh di hadapanku, ku dengar. Mari saudara-saudara. Supaya kita tidak terspulasi menghadapi gejolak dunia yang terjadi saat ini. Percayalah. Sekalipun kita banyak dosa. Sekalipun kita tidak ada kesalahan. Tak ada manusia yang tidak berdosa. Semua berdosa kok. Itu pernyataan firman itu. Makanya Tuhan ada kasih pengampunan, kelak penghakiman kata Tuhan. Tetapi sekalipun banyak tantangan, selalu dosa sama kita. Mari minta mengampuni kepada Tuhan. Tuhan tahu itu. Tuhan tahu kekuatan kegelapan ini. Tuhan tahu. Tetapi apapun yang terjadi permasalahan dalam kehidupan karakter kita sehari-hari. Mari berdoa kepada Tuhan minta pengampunan. Salah tidak salah minta pengampunan. Salah tidak salah berdoalah minta pengampunan kepada Tuhan. Itu yang penting. Di prakteknya datang kepada Tuhan. Bukan di teori. Inilah saudara-saudaraku malam ini. Mari kita pahami bersama saudara dengan saya. Tolong di-like ini, di-share kepada keluarga dimanapun berada. Gak usah di-subscribe. Saya tidak mau. Saya bukan mengobrol firman. Saya bukan menjual firman. Saya memberitakan Injil. Itu. Kalau di-subscribe orang nanti beruntung saya. Dapat hadiahku. Tapi termasuklah aku mengobrol firman itu. Menjual firman. Sama aku seperti tukang akrobat. Di sisi suatu kota ataupun pekan-pekanan supaya laku obatnya. Tetapi dosa itu bagi aku kalau itu terjadi. Lebih bagus ku terima dari Tuhan apa kehendaknya. Jangan di-subscribe, di-share, di-like kepada keluarga dimanapun berada. Supaya kita pahami semua. Hati-hati menjelang akhir zaman ini. Karena mulai suasana penyesat sudah mulai akan muncul ini. Aku yang betul sudah mulai terjadi sekarang. Ambek keseimbangan antara kehidupan dengan kebenaran firman daripada Allah dalam kehidupan. Berdoalah dengan naungan tuntunan Roh Kudus supaya penyelimutan kuasa ilahi keajaiban yang maha tinggi, korot ilahi dari Allah sendiri menyelimuti mengajari kita melalui kuasa tuntunan Roh Kudus. Berdoa kita kepada Tuhan, minta apa yang sesuai apa kita minta kepada Tuhan. Itu yang penting. Tak penting kita bahasa banyak muluk-muluk ke sana begini gaya seperti tidak penting. Karena diri kita lah menyelamatkan kita sendiri. Iman kita menyelamatkan diri kita sendiri, saudara-saudara. Udah dibilang anak dan istriku nggak bisa tertolong. Maka Tuhan Allah berkata, bawa anak-anak itu kepada aku, kata Allah. Dia akan menerima kerajaanku supaya mengerti akan kebenaran semakin dewasa. Itu tujuan daripada Allah. Karena setiap umat manusia menghadap kepada Tuhan
tanggung jawab iman masing-masing kepada Tuhan apa kita perbuat di bawah langit dan atas bumi ini semasa hidup kita. Kita datang kepada Tuhan dipanggil satu-satu, anak istri panggil satu-satu, bapak pun ayahnya dipanggil satu-satu. Kita pahami, maka Tuhan Allah berkata, bawalah anak-anak itu kepadaku, dialah akan menerima kerajaan daripada Allah. Tujuannya semula sejak kecil supaya terbina tentang kebenaran daripada Allah, tidak diselubungi kuasa kegelapan, sekalipun harus mereka hadapi semakin dewasa. Karena pun gitu pun kita pun dulu begitu. Inilah kok kita pelajari malam ini. Terima kasih saudara-saudaraku. Mari kita pahami bersama, ini tidak ada kepentingan pribadi saya. Inilah rencana Tuhan bagi kita semua menjelang akhir zaman ini. Mari kita berdoa, saudara-saudaraku dimanapun berada. Haleluya, haleluya Roh Kudus. Terima kasih bagi Tuhan. Haleluya Bapa yang baik, terima kasih bagi Bapa. Oleh karena keilahian, keajaiban, mujizat yang nyata daripada Engkau, kasih karunia tuntunan Roh Kudus daripada Allah. Di saat kami belajar firman-Mu, yakin roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Tuhan tempat yang maha tinggi mengajari, membuka jiwa pemikiran kami, sehingga kami memahami firman kebenaran daripada Tuhan. Apapun kekurangan, kebebalan, kedegilan kami Bapa yang tidak luput segala dosa dan tidak sempurna depan Tuhan, ampunilah Bapa kami, kuatkanlah kami semua. Kami tahu seseorang pun kami tidak ada yang sempurna depan Tuhan, tetapi kuatkanlah kami menghadapi gejolak dunia ini. Engkau yang mengetahui saat ini di mana firman-Mu kami belajar. Bahkan yang menonton video dan mendengar firman ini Tuhan, arahkan hikmat-Mu kepada mereka. Hikmati mereka Bapa dan kuati mereka, berkati mereka. Engkau yang tahu gejolak dunia ini sekarang Bapa yang baik, supaya kami jemaat domba baik suci-Mu tidak tertipulasi oleh karena dunia. Kuatkan mereka Bapa, karena kami tahu dan sadar bagi-Mu tidak yang mustahil, bagi Tuhan tidak mungkin. Kamilah gereja Tuhan, umat-umat-Mu Bapa, gereja-Mu, jemaat-Mu lah Bapa, gereja-Mu, domba-Mu lah Bapa baik suci-Mu. Kami berdoa saat ini Bapa, terima dan perkenankanlah. Barang siapa menonton video ini Tuhan, nikmati, jamah Bapa, nyatakan keajaiban-Mu, buktikan pernyataan mujizat yang nyata daripada Allah. Kami sudah melihat dunia ini apa yang terjadi saat ini, dan kami pun memperhatikan orang-orang yang Tuhan jamah melalui media sosial ini. Kuatkan mereka, supaya kami saling memahami dan mengerti jalan kebenaran Tuhan. Bahkan mau tidur Tuhan, jamah, selimuti kami semua. Lindungi kami dan berkati kami. Pribadiku Bapa, aku tahu selalu melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kadang aku bebal, kadang aku gila di hadapan Tuhan. Ampuni aku Bapa, Engkau yang tahu kekuatanku. Jangan tinggalkan aku. Jangan jauh Engkau dari aku Tuhan. Apapun perintah-Mu melalui hikmat kasih karunia daripada Allah terhadap pribadiku, sudah saya lakukan. Sekalipun ada kekurangan. Bahkan di antara persekutuan saya ikuti saat ini, mereka selalu Bapa tidak memahami. Sebab itu kadang-kadang Tuhan semua kuserahkan di tangan daripada Allah. Kuatkan aku, berkati aku, dan berkati seluruh sidang jemaat domba daripada Allah yang mendengar video ini. Izinkan lidah dan bibir berkata di hadapan Tuhan. Aku berdoa dengan Roh Kudus daripada Allah. Jiwa dan tubuhku persembahkan menjadi persembahan yang sejati di hadapan daripada Allah. Hanya di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, ku yakin jamahanmu. Jauhkan kuasa kegelapan, tipu-tipu dunia terhadap yang menyelimuti tubuh kami dan menyakiti kami. Maka keajaiban, mujizat-Mu yang menjaga dan menyelimuti dan menjaga kami semua, berkati kami. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, terima kasih. Hanya di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus kami belajar firman dan menyembah-Mu. Haleluya Bapa yang baik, haleluya. Amin. Kubuka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh tubuhku,
Malam ini ku berseru buka hati untuk jamahanmu, serah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu ku menyembahmu. Malam ini ku berseru. Haleluya. Keilahian yang maha tinggi, Raja alam semesta, mujizat keajaiban kasih karunia tuntunan Roh Kudus daripada Allah. Kodrat ilahi daripada Engkau Bapa menyelimuti umat-umat yang memahami rencana kehendak daripada Allah, karena kami tahu bagimu tiada yang mustahil. Selimuti orang-orang benar sudah memahami hikmat daripada Allah sendiri, saat kami menyembah Engkau. Berkati dan selimuti mereka dan jagai mereka dimanapun berada. Haleluya Roh Kudus.